Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke, kawan-kawan, berbagi informasi seputaran Pi Network. Tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dan semakin semangat membagikan informasi dan perkembangan-perkembangan seputaran Pi Network. Ya, oke. Cara menjual koin Pi, memahami daftar pertukaran IOU jaringan Pi. Jaringan Pi baru-baru ini memicu minat dan kontroversi yang signifikan karena dilaporkan terdaftar di berbagai bursa mata uang kripto dengan berbagai nilai perdagangan menakjubkan yang tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Misalnya pada satu titik, satu koin Pi dilaporkan mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar 6 ya 6.000 ya kawan-kawan, 6.000 dolar di satu bursa. Sementara yang lain mencatat rekor mengejutkan sebesar 35.000. Oke, ini bertujuan untuk memperjelas apa yang terjadi pada daftar Pi Network dan apa arti bagi jaringan dan penggunanya yang dikenal sebagai pionir. Realitas daftar Pi Coin di bursa. Banyak pionir yang bingung dengan kemunculan koin Pi di berbagai bursa. Untuk menyederhanakan situasi, penting untuk merujuk pada pernyataan resmi dari tim inti Pi. Tim menegaskan bahwa jaringan tidak memiliki koneksi dengan bursa ini dan bahwa koin Pi yang diperdagangkan tidak mewakili token Pi yang sebenarnya. Menurut tim inti, desain jaringan membuat Pi tidak mungkin terdaftar atau diperdagangkan secara sah saat ini. Daftar apapun yang mengklaim mewakili dianggap sebagai pelanggaran kebijakan jaringan. Lalu apa yang diperdagangkan? Hal penting yang perlu dipahami di sini adalah apa yang diperdagangkan di platform ini bukanlah koin Pi, melainkan IOU Pi. IOU ini pada dasarnya adalah placeholder atau janji yang seharusnya ditukar dengan koin Pi yang sebenarnya setelah jaringan meluncurkan mainnetnya atau jaringan terbuka. Saat ini IOU ini dapat dibeli menggunakan mata uang kripto lain seperti USDT, namun tidak mungkin untuk menyetor atau menarik koin Pi sebenarnya di bursa ini. Risiko yang terlibat dalam perdagangan IOU Pi membawa risiko yang signifikan. Sebagai permulaan, karena koin Pi saat ini tidak dapat disetorkan atau ditarik, ada risiko akun Anda diblokir oleh jaringan Pi karena berpartisipasi dalam perdagangan tidak sah ini. Selain itu, meskipun bursa mungkin berhutang koin Pi kepada Anda di masa depan ketika dan jika Pi bertransisi ke mainnet terbuka, mengandalkan janji ini melibatkan ketidakpastian yang besar. Tidak ada jaminan bahwa bursa ini akan memenuhi kewajibannya untuk mengubah IOU menjadi koin Pi yang sebenarnya. Nah, kawan-kawan, ya, perhatian bagi pionir dan calon pedagang, situasi pencatatan jaringan Pi di bursa penuh dengan kebingungan dan resiko. Perdagangan PIOU yang tidak didukung oleh token Pi yang sebenarnya, ditambah dengan pendirian jaringan yang jelas terhadap aktivitas tersebut, harus dilakukan dengan hati-hati. Meskipun prospeknya terlihat menarik, kenyataannya adalah hingga Pi diluncurkan secara resmi di mainnet, setiap perdagangan aset terkait Pi bersifat spekulatif dan tidak disetujui secara resmi oleh tim inti Pi. Kesimpulannya, meskipun kehebohan seputar jaringan Pi tidak dapat disangkal, memahami perbedaan antara koin Pi asli dan IOU yang diperdagangkan sangatlah penting. Investor dan pionir harus tetap mendapat informasi dan hati-hati dengan mempertimbangkan pernyataan resmi dan kebijakan jaringan Pi untuk menghindari potensi kerugian atau pelanggaran. Menavigasi masa depan jaringan Pi dan perdagangan IOU. Ketika jaringan Pi terus berkembang dan bergerak maju menuju fase mainnet terbuka, para pionir dan investor harus tetap waspada dan mendapatkan informasi tentang perubahan dan perkembangan dalam jaringan. Inilah yang dapat Anda lakukan untuk menavigasi situasi yang berkembang saat ini dan lebih efektif. Yang pertama, tetap update dengan komunitas resmi. Selalu andalkan komunikasi resmi dan tim inti jaringan Pi untuk mendapatkan informasi paling akurat dan andal. Lanskap mata uang kripto
dapat berubah dengan cepat dan sangat penting untuk mendasarkan keputusan Anda pada sumber terverifikasi untuk menghindari penipuan dan misinformasi atau kurangnya informasi ya. Nah, yang kedua adalah memahami sifat IOU. IOU pada dasarnya adalah taruhan pada ketersediaan koin Pi di masa depan, bukan pada koin itu sendiri. Oleh karena itu, mereka mempunyai risiko yang sangat fundamental, berbeda dengan perdagangan mata uang kripto sebenarnya. Memahami sifat spekulatif dari instrumen-instrumen ini sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga adalah evaluasi risiko dan imbalannya. Sebelum melakukan transaksi apapun yang melibatkan PIOU, pertimbangkan dengan cermat risiko yang ada. Pertimbangkan implikasi hukum, kemungkinan penangguhan akun, dan risiko bahwa IOU tidak akan pernah dikonversi menjadi koin Pi yang sebenarnya. Pertimbangkan risiko-risiko ini dengan potensi keuntungannya dengan mengingat sifat spekulatif dari perdagangan ini. Yang keempat adalah pertimbangkan implikasi jangka panjang. Kesuksesan jangka panjang Pi Network bergantung pada berbagai faktor, termasuk keberhasilan peluncuran mainnet dan adopsi oleh pengguna dan bisnis. Perdagangan IOU yang spekulatif mungkin memiliki daya tarik finansial jangka pendek, namun penting untuk mempertimbangkan bagaimana tindakan ini selaras dengan kelangsungan dan etos jaringan dalam jangka panjang. Yang kelima adalah keterlibatan komunitas. Jaringan Pi memiliki komunitas pionir yang besar dan aktif. Terlibat dengan komunitas ini melalui forum resmi dan media sosial dapat memberikan wawasan tambahan dan pembaruan. Diskusi komunitas juga dapat memberikan gambaran mengenai sentimen umum dan potensi arah masa depan jaringan. Yang keenam adalah bersifat untuk hasil apapun. Bersiaplah, maksudnya kawan-kawannya, dunia mata uang kripto pada dasarnya bergejolak dan tidak pasti. Baik Anda memegang IOU Pi atau menunggu peluncuran mainnet Pi, penting untuk mempersiapkan semua kemungkinan hasil, termasuk skenario di mana nilai IOU mungkin tidak terwujud seperti yang diharapkan. Pikiran terakhir intrik seputar jaringan Pi dan daftar bursanya adalah pengingat akan kompleksitas dan resiko yang melekat dalam dasar mata uang kripto. Meskipun potensi keuntungan yang tinggi mungkin menggiurkan, namun penting untuk mendekatin peluang tersebut dengan perspektif yang matang dan pemahaman yang jelas tentang resiko yang ada. Bagi para pionir jaringan Pi, tindakan paling aman adalah tetap mendapatkan informasi melalui saluran resmi, menjaga kepatuhan terhadap kebijakan jaringan, dan terlibat dengan komunitas untuk bersama-sama menavigasi medan yang tidak pasti ini. Oke kawan-kawan, begitulah informasinya. Semoga informasi ini menambah pencerahan buat kita semua mengetahui ya PIOU dan koin Pi yang kita tambang sekarang. Oke kawan-kawan, harus tetap semangat ya. Perdayakan koinnya di harga GCP 314.159 US dollar. Jaga proses sandinya, jaga koinnya karena ini adalah aset kebebasan finansial buat kita semua para penambang Pi Network atau pionir. Oke, tetap semangat, salam petir, salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.